Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, di sini kita ada punya bungkusan ya. Ini loro petalum ya, yang saya potong dari tempat teman saya ya. Jadi ketika saya potong lalu saya namanya juga agak jauh ya. Jadi saya bungkus dulu seperti ini. Ini menggunakan plastik yang ya, yang panjang itu. Jadi saya sungkup. Jadi dia tidak kering. Soalnya ini loro petalum ini cepat ya, cepat layu ya. Apalagi saya tadi ngambil ya siang hari, jadi langsung aja saya masukkan ke dalam sini untuk mencegah penguapan. Oke, ini acara kita hari ini adalah kita akan membibit ya, mumpung di musim penghujan. Jadi alangkah bagusnya kita akan memperbanyak jenis Loropetalum. Oke, ini juga dalam keadaan berbunga dia. Jadi kalau di musim penghujan tuh enak nantinya ya, untuk menumbuhkan perakarannya. Oke, jadi kita mulai saja ya. Oke, jadi hal yang pertama yang kita siapkan adalah ya ember ya, ember seperti ini ya. Ini ukuran ya sekilan, pokoknya bak lah, terserah bak apa aja ya. Habis itu kita siapkan ini bawang, ulekan bawang merah ya ini. Jadi ini saya air segini ya, ya kita kira-kira saja air segini cukup dua siung saja ya. Nah, kita masukkan aja ke dalam sini ya. Ini gunanya nanti buat perangsang akar. Jadi kita kocok aja seperti ini ya. Ini buat rencananya sih, kenapa saya buat ini, buat merendam ya, merendam apa stekan batang Loropetalum ya. Soalnya itu bukan hanya pucuk nanti yang saya tanam ya, tetapi batang besarnya juga saya akan ikut tanam juga, yang akan saya stek ya. Kita aduk-aduk saja ya. Oke, kalau sudah seperti ini ya. Ya. Habis itu ini kita buka ya. Ini dari perjalanan jauh. Ini simulasinya saja ya, untuk satu ya, untuk beberapa. Soalnya kalau semuanya ini kayak terlalu banyak. Nah, ini saya bungkus tadi ya. Ini biasanya ya cara saya, misalnya kita memotong ya dari ya kalau itu jauh ya, jadi terpaksa kita sungkup seperti ini untuk mencegah penguapan. Oke, ini Loropetalum ini seperti ini ya jenisnya. Kalau kita lihat, nah dia ini cantik, apalagi bunganya seperti ini ya. Nah, Loropetalum ini, dan ini ya kebanyakan kalau untuk membonsai ya, katanya sih ini sering mati ranting ya. Kalau wajar ya kalau menurut saya bisa mati ranting, soalnya kalau segini ya, kalau yang segini kita kawati ya sudah pasti sering mati ranting. Tapi kalau yang sudah agak besaran segini, ini baru bisa kita kawat ya. Nah, habis itu steknya ya, stek untuk tanamannya kita cari tanaman yang subur ya, seperti ini. Wah, kalau kita lihat ya, untuk bahan yang harus kita stek ini, pertama cari yang gimana ya, yang seperti inilah, rimbun, gemuk juga ya. Nah, oke, kita potong saja ya. Misalnya ya, kita ambil yang besar dulu ya, kita ambil yang besar seperti ini ya. Ini kita anukannya, biasanya mata tunas kan di sini ya. Jadi kita perkirakan dulu mata tunasnya. Kalau yang nggak ada daunnya, terpaksa kita ambil yang agak panjang dulu ya. Wah, lumayan keras ini batangnya ya. Nah, yang agak panjang ya. Ini di musim penghujan ya. Ini biasanya ya kita usahakan kita
mumpung di musim penghujan, jadi kita usahakan dengan secepat mungkin kita harus memperbanyak ya. Sayang ya, di musim penghujan itu biasanya pertumbuhan akar itu cepat walaupun tidak disungkup ya. Oke, jadi setelah kita potong ya, ini kita rapikan dengan cutter ya ujungnya. Nah, mengenai belah batang ya, biasanya kalau pengalaman saya sih itu nanti saja dilakukan ya setelah dia keluar akar. Setelah positif keluar akar baru kita belah juga, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau masih awal penanaman ini ya, usahakan jangan dulu dipecah ya, soalnya itu malah menguras energi dari batang ini nanti. Oke, ini nah seperti ini ya. Ini saya buat seperti ini agar nanti biasanya kan akarnya nanti keluar di sini ya. Jadi tidak menuju ke bawah langsung, dia akan menyamping. Oke, seperti ini. Habis itu bekas potongannya kita rapikan ya. Soalnya ini biasanya kalau pecah juga kurang bagus. Nah, kayaknya tadi ada pecah, jadi harus kita rapikan saja. Nah, ini tadi. Nah, kalau kita ambilan batang besar seperti ini ya, ini gimana ya, namanya kita sama-sama belajar ya. Untuk ujungnya ini usahakan kita tutup ya menggunakan salep kambium. Nah, setelah kita tanam ya, setelah kita tanam ini kan kita rendam, ceritanya kita rendam kan masih basah dia. Habis itu pas kita sambil menunggu ini atasnya kering kan kita tancapkan ini, jadi pas sudah kering baru kita beri salep kambium, kita tutup ininya ya. Kalau itu di tempat hawanya daerahnya itu agak panas, jadi ya seperti itu penanganannya. Tapi kalau di tempat saya kan memang sih panas, cuma agak teduh. Habis itu juga banyak sudah tanaman yang lain, jadi tidak usah beri saya salep juga tidak jadi masalah ya. Jadi seperti ini ya. Ini untuk batang besar contohnya ya. Jadi kita ambilan 1 kilan ya. Ya anggap 1 kilan ya. Kurang lebih 1 kilan. Oke. Semakin pendek sebenarnya semakin bagus ya. Seharusnya segini, cuma saya mandang tadi mata tunas. Oke. Takutnya nanti ada terjadi pengeringan, bahkan ini agak panjang juga saya potong ya. Padahal kan mata tunas di sini ya. Ini saya agak di atas. Nah. Oke, habis itu kita rendam lagi ya di dalam sini. Nah, kalau bisa sih semuanya ya, kayak gini. Ini perendaman kira-kira ya paling bagus itu ya 1 jam lah kita rendam seperti ini ya. Paling cepat ya setengah jam lah, biar dia resap dulu. Kalau sudah resap dia ya, nah kayak gini baru kita tanam. Oke. Habis itu, nah misalnya itu kan tadi batang yang ini kan tadi batang besar ya. Sekarang kita gunakan batang kecil ya. Batang kecil seberapa kecil sih? Nah kita cari ya. Ini simulasinya saja ya. Agar oke. Kok susah-susah amat sih. Nah ini kita ambil batang kecil. Ini misalnya seperti ini ya. Ini kan dari cabang ya, dari cabang ya. Kita ambil satu, dia sini 1 2 ruas. Jadi kita potong di bawahnya sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita lihat ya ruasnya ya. Nah, ini 1 2, di sini ada percabangan 2. Oke. Ini masalahnya yang kita buat tanam ini buat bahan bonsai ya. Jadi kita harus bisa memperkirakan ya. Jadi kita potong dulu di sini ya. Nah, oke.
Habis itu di sini kita potong. Nah, habis itu kita perkirakan lagi percabangannya ya, seberapa tinggi atau segini kah. Nah, habis itu yang ini kan ada cabang ya, jadi kita potong di sini, cuma agak jauh ya, soalnya ini batang muda ya. Kita ambil di sini sama di sini. Di sininya juga pucuknya kita buang ya. Oke, ini kita buang. Ini kan cuma daun tumbuh di pangkalnya. Habis itu ini juga kita buang. Oke, lalu kita kurangi daunnya ya, seperti ini. Oke, jadi kita kurangi daunnya ya, seperti ini. Nah, kita potong separohnya ya. Oke, nah ini juga ya. Oke, jadi penampakannya seperti ini. Nah, kita lihat ya. Nah, oh ini ada yang belum lagi, masih ya. Kita rapikan lagi. Nah, sudah. Ini supaya tidak terlalu banyak energi ya, soalnya dia fokus terhadap akar. Oke, baru yang ujungnya ini tadi ya, ini belum kita rapikan ya, kita rapikan ya. Nah, jadi pas dia ya, yang saya potong ini ya, ini kan tempat tadi tunas tumbuh ya, di sini ya, di atasnya ya kan. Jadi kita ambilnya agak di bawahnya seperti ini ya. Nah, habis itu mengenai pucuk ya, pemotongannya ini agak jauh ya, agak jauh. Nah, soalnya biasanya nanti dia akan mengering di ujungnya, jadi jangan terlalu rapat dengan tumbuhnya daun saat pemotongan. Nah, baru habis ini, baru seperti itu tadi kita lakukan perendaman. Nah, setelah anggap ini 1 jam ya, sudah 1 jam. Oke, anggap ini sudah 1 jam tadi ya. Kita siapkan bahannya ya, bahan media tanamnya. Ini kita menggunakan pasir Malang ya, karena gimana ya, sepengetahuan saya sudah berapa kali coba ya dalam penyetekan. Pasir Malang ini sangat bagus ya, sangat bagus. Rekomendasi ya dari saya ini, bahwa ini sangat bagus buat pembibitan ya. Atau kalau yang nggak ada pasir Malang, kita gunakan tanah biasa aja dulu ya, nggak usah yang pakai tanah campuran yang pakai macam-macam dulu, karena itu risikonya juga besar ya, soalnya itu kan pupuk ya, masih pupuk. Sedangkan ini kita fokus terhadap akarnya saja dulu. Jadi gimana ya, untuk mencegah pembusukan sebenarnya ya, kalau saya sih, karena cuaca juga kadang tidak bersahabat ya. Habis itu kadang juga namanya tanah itu sudah diberi pupuk, kadang ada hamanya. Tapi kalau kita menggunakan yang masih murni ya, yang masih tidak ada campuran, dia malah aman. Nah, yang penting setelah kita tanam ya, ini saya tanam seperti ini aduh, agak kita bukanya pakai tangan juga bisa ya, biar cepat. Nah, misal setelah kita tanam ini ya, usahakan kita siram ya, kalau tidak pakai sungkup ya. Ini kan daerah saya kan sekarang musim penghujan terus, setiap sore hujan ya, jadi tidak bersungkup juga tidak masalah. Yang penting ditempatkan tempat yang teduh. Habis itu di bawah pohon. Habis itu kalau hujan, dia terkena hujan. Nah, seperti itu. Tapi kalau cuacanya memang musim penghujan, tapi hawanya di daerah yang kita tempati itu panas ya, diharapkan untuk disungkup, karena Loropetalum ini mudah sekali
terjadi penguapan ya, mudah sekali. Makanya kadang sering terjadi gagal. Habis itu juga medianya juga ya, medianya ya ini gampang layu kalau akar masih belum keluar, tapi kalau sudah akar sudah keluar dia akan kuat ya. Nah seperti itu. Jadi seperti ini kita biarkan ya, misalnya penting kita siram biar dia rontok, nanti kita biarkan saja selama kalau saya sih biasanya 1 bulan ya, saya biarkan selama 1 bulan sampai dia bertunas nanti, bahkan yang kering pun saya biarkan. Nah, pokoknya selama 1 bulan baru saya proses lagi, kita bongkar ya, lalu kita ganti medianya. Nah seperti itu. Ini kalau pucuk ya, sama juga stek batang besar seperti ini ya. Nih kalau di tempat sahabat sekalian ya, hawanya panas ya harap disungkup, apalagi stekan yang tidak punya daun seperti ini. Tapi kalau daerahnya itu anggap panas juga lah, itu bang saya bilang tadi, di bawah pohon atau di bawah naungan. Habis itu kalau hujan dia terkena air hujan, cepat dia tumbuhnya ya. Oke, jadi seperti ini ya. Ini mumpung di musim hujan ya, saya banyak itu menyetek itu. Ini jenis elegan ya. Ini alhamdulillah sudah mulai bertunas ya. Sudah bertunas, padahal ini sangat susah sekali di dalam memperbanyaknya ya. Tetapi saya nggak tanggung-tanggung ya, saya banyak aja sekalian seperti ini. Jadi tidak semua sih sebenarnya hidup, makanya saya gunakan yang banyak. Sama seperti ini kan, nah saya steki sehabis-habisnya bahan pokoknya. Soalnya tidak semua juga hidup ya, biasanya di dalam satu ini seperti ini kan ada yang mati seperti ini kan. Nah ini contohnya saja. Nah ini kan busuk batang ya, ada 1, 2, 3 ya. Kalau di sini 3 mati. Nah tapi yang lainnya hidup ya. Nah itu sudah mulai bertunas, ini juga sudah mulai bertunas ya. Oke, jadi sama aplikasinya terhadap Loropetalum juga ya. Itu saya menggunakan tanah biasa dicampur dengan pasir ya, tanah biasa campur pasir. Jadi biar agak lembab ya tanahnya itu, makanya saya beri pasir. Habis itu akarnya juga enak. Tapi itu nanti kalau sudah 1 bulan akan saya bongkar, saya pindah lagi seperti itu. Nah sama seperti ini ya. Oke, jadi itu saja ya yang saya ingin berbagi ya, berbagi cara stek Loropetalum ya. Ini sangat bagus ya, sangat bagus. Nah bagus, apalagi bunganya lah Tina. Wih cantik ini. Di tempat saya ini wah alhamdulillah lumayan laku keras juga ya untuk Loropetalum. Oke, jadi sampai di situ dulu. Apabila ada saran ya, kritik ataupun komentar ataupun pertanyaan ya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda lonceng serta tanda like-nya seperti ini ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih atas dukungannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.